Hello guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to my channel FX Trading Journal. Jadi hari ini saya akan recap trading saya selama seminggu kemarin, dari hari Senin mulai dari tanggal 6 Juli sampai dengan tanggal 10 Juli, dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi saya catat semua ya, apa yang saya lakukan ketika saya open posisi kemarin. Jadi ini saya pengen liatin ya kepada teman-teman semua, kenapa trading di satu hari hanya open posisi maksimal 1 atau 2 posisi itu penting ya. Itu terlihat dari trading saya nih teman-teman ya. Jadi ini ya, di hari Senin saya ambil 2 posisi, yaitu di sesi London dan sesi pre-New York. Saya melakukan 2 posisi, yaitu buy. Di sini saya loss di London, habis saya berhenti trading, kemudian malamnya baru saya trading di sesi New York ya. Jadi overall saya loss 1 kali dan menang 1 kali, dengan rata-rata saya atau jumlah hari itu saya loss $0,6, atau saya loss sekitar 3,2 pips ya. Oke ya, jadi terlihat ya, dengan saya hanya mengambil 2 posisi saya terhindar dari loss yang lebih besar. Oke. Terus di hari Selasa saya juga mengambil 2 posisi, satu posisi buy di pre-New York dan satu posisi buy juga di pre-New York ya. Dengan saya loss sekitar $1,64 ya, $1,64. Tapi saya terhindar dari loss yang lebih besar dari ini ya. Saya tidak loss lebih dari $3 hari itu. Lalu kemudian di hari Rabu saya melakukan 3 entry posisi ya. Ini pertama kali saya melakukan trading di hari Senin hanya 2, hari Selasa hanya 2, di hari Rabu saya melakukan 3 posisi ya. 3 posisi saya ambil di hari itu dan saya loss $0,92. Oke. Jadi saya ambil posisi buy di London, kemudian saya loss 10 pip. Terus saya mengambil posisi sell juga. Saya loss lagi 3 pips ya. Kemudian di New York saya melakukan buy dan saya dapat sekitar 8 pips atau sekitar $1,6. Jadi gitu ya teman-teman. Penting ketika kita udah loss, kita harus benar-benar evaluasi lagi trading kita, terus kemudian menentukan apakah kita benar, analisa kita benar, dan kita punya kepercayaan diri untuk mengambil posisi itu. Di London ini harusnya saya berhenti trading ya. Ketika saya sudah loss di posisi pertama, saya melakukan buy, ternyata salah, ternyata melakukan sell juga ternyata saya salah. Ini harusnya saya berhenti di sini ya, untuk mengurangi ini ya, loss yang ini. Kalau misalnya saya terus mengambil posisi di London, saya akan loss lebih banyak lagi ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ini tidak ada ya, seharusnya saya hanya loss sekitar $0,6 ya teman-teman. Jadi saya terhindar loss yang lebih besar. Terus kemudian di hari Kamis saya overtrade ya teman-teman. Saya melakukan posisi, saya ambil sekitar 5 posisi, 1, 2, 3, 4, 5 posisi ya. Dengan total hari Kamis itu saya loss $0,28 ya teman-teman. Tapi ini risky sekali. Jadi saya mengambil 2 posisi di Asia. Saya melakukan buy, ternyata saya salah. Saya melakukan sell, ternyata saya salah. Kenapa? Ini karena lagi range ya teman-teman. Ini harga lagi range di sini, ada saya catatannya. Karena ketika harga lagi range di Asian Open, sehingga harga akan mantul aja, dia naik turun. Padahal kan saya pengen harga itu bergerak kuat, sehingga saya punya pips yang banyak gitu. Saya memperoleh pips yang itu. Cuman di sini saya overtrade, di sesi Asian saya overtrade, akhirnya saya loss. Kemudian di London saya menang ya. Saya menang di London karena harga ternyata dia baru bergerak di London dan New York ya pada hari Kamis kemarin, di hari Thursday. Jadi seharusnya ketika saya loss 1 kali di Asian ini, saya harusnya berhenti trading. Terus kemudian saya beranjak ke sesi berikutnya. Kalau saya langsung tidak mengambil sell ini, harusnya saya sudah positif ya teman-teman. Saya positif $0,29 harusnya. Tapi karena saya overtrade, so I got the minus point again.
Lalu di hari Jumat saya kembali regrouping, lalu saya memperbaiki psikologi saya. Jadi akhirnya saya hanya mengambil 2 trade saja di hari Jumat. Karena saya tahu ketika saya overtrade melebihi 2 atau 3, 4, 5 bahkan 6 trading dalam satu hari, saya tahu saya akan loss ya. Jadi di hari Jumat saya hanya mengambil 2 posisi dan man, it's so good. Finally hanya dengan ambil 2 posisi saja saya dua-duanya menang ya teman-teman. Jadi ini recapnya. Di Asian Session saya mengambil 3 posisi, saya loss 2, saya menang 1. Di London Session saya ambil 4 posisi, saya loss 3, saya hanya menang 1. Dan di New York Session saya mengambil 7 posisi dan akhirnya saya hanya kalah 1 dan saya menang 6 posisi ya teman-teman. Dari sini terlihat sekali bahwa performa saya yang paling baik adalah di New York Session ya teman-teman. Di New York Session di sini performa saya sangat bagus. Jadi kedepannya, di minggu-minggu depannya saya akan lebih fokus di New York Session. Di New York Session karena saya tahu di situ peluang saya menang lebih banyak ya ketimbang di sesi-sesi yang lainnya. Saya akan fokus di hanya New York Session aja teman-teman. Lalu di sini average pip loss dan average pip won saya ya, average pip loss saya ada sekitar minus 8 pips ya, minus 8 pips. Ini average pip saya, loss saya, dan average pip won saya sekitar 5 pips. Jadi ke depan selain saya fokus di New York Session, saya akan fokus untuk mengurangi jumlah loss pip saya ya teman-teman. Saya hanya akan close posisi, saya akan melakukan close posisi ketika saya mencapai drawdown 6 pips. Ini 8 pips ini udah plus spread ya teman-teman. Sebenarnya saya hanya sekitar 5 pipsan, 5 pips, tapi karena spreadnya sekitar 2 sampai 3 pips sehingga saya mengalami loss sekitar 8 pips. Jadi ke depan begitu saya melihat saya drawdown hanya 3 pips, saya akan close posisi teman-teman. Saya akan mencoba fokus di situ lalu mencari posisi berikutnya. Lalu yang saya pelajari kemarin ya, yang saya pelajari di minggu kemarin adalah entry point itu sangat mempengaruhi, entry point atau entry point harga itu sangat mempengaruhi peluang saya untuk menang trading itu. Ketika entry saya sampah, garbage, peluang saya untuk loss di trading itu sangat besar. Jadi saya akan sangat hati-hati untuk melakukan entry ya, Jadi seperti ini kemarin di hari Jumat saya menang ya. Jadi saya entry itu ketika kita lihat di 15 menit. Saya akan melakukan entry ketika harga itu dia menembus wick ini. Jadi dia sudah nembus, saya tidak akan langsung entry, saya tunggu dia retrace ke atas sedikit ya, supaya saya tahu bahwa saya stop lossnya tidak terlalu jauh ya. Jadi kayak gini, misalnya saya tunggu dia turun sedikit baru dia mantul, saya akan memasang stop loss di candle 15 menit berikutnya supaya saya tahu bahwa stop loss saya maksimal 10 pip. Kalau lebih dari itu saya nggak akan ambil trading itu. Ketika dia sudah menembus, saya tahu bahwa peluangnya dia akan turun. Nah, ketika saya tahu dia akan turun, saya nunggu dia agak retrace sedikit supaya stop loss saya tidak terlalu besar ya teman-teman. Kalau misalnya saya ambil posisi ketika di sini, stop loss saya akan sekitar 12 pipan. Saya akan mengambil posisi di mana stop loss saya hanya sekitar 10 pip saja. Saya tidak mau ketika saya mengalami stop loss yang lebih dari 10 pip. Itu karena peluang saya untuk kena stop loss tuh tinggi ya teman-teman. Lihat ketika dia udah break ini, kemudian dia naik dulu, dia naik ke harga 129 ya, dia sempat naik. Ini kalau spread tuh kayak gini teman-teman, dia spread taruhlah ini spread saya sekitar 2-3 pip, ini spread saya. Jadi kalau misalnya saya taruh stop loss di sini, ya, dia bisa kayak gini nih. Dia harganya sebenarnya kan cuma sampai sini, tapi spreadnya tuh ada di atas dia teman-teman. Jadi bisa kena nih stop loss saya kalau saya taruh di candle 15 menit yang lagi berjalan. Jadi saya taruh candle di stop loss saya di atas candle 15 menit yang sebelumnya ya, jadi nggak kena dia stop lossnya. Nah, supaya itu terpenuhi, saya harus mempunyai entry point yang sangat bagus ya, entry point yang gimana ya kalau saya bilang ya,
legit atau sniper entry. Jadi peluang saya untuk loss itu dia kecil. Selain saya tahu dia akan turun, saya akan mencari posisi yang sangat baik sehingga mengurangi peluang saya untuk loss. Jadi kalau kayak gini saya tunggu dia mantul sedikit, atau bisa aja saya open di candle ini ya. Kalau dia close masih di atas sini, saya akan antisipasi dia naik dulu, dan ketika dia sudah mulai turun, saya melihat ada rejeksi di area resisten yang di sini, berarti peluang besar bahwa dia akan melanjutkan penurunan. Saya bisa ambil posisi di sini ya. Ketika dia mantul ke atas, terus dia turun, saya akan langsung ambil posisi di sini. Itulah kenapa penting sekali teman-teman di dalam dunia trading tuh, teman-teman harus sabar banget, sabar ketika mengambil posisi, mencari posisi yang betul-betul aman. Terus saya menargetkan di sini ya. Kemarin tercapai target saya di hari Jumat kemarin, penuh dia full saya akhirnya dengan stop loss seperti ini. Ketika dia udah berjalan 10 pips saya dapat, saya langsung close tengah posisi saya, dan saya menaruh stop loss saya di posisi break even. Jadi saya tidak akan mengalami yang namanya ketika harga berbalik saya mengalami minus lagi. Itu yang saya pelajari, penting sekali ya teman-teman. Jadi di sini di Asian Open ini saya ingat banget karena baru terjadi di hari Jumat kemarin. Saya harus seperti itu ya teman-teman ke depannya. Terus di sesi London, ini sesi London ya. Sesi London juga dia break ke bawah, cuman pergerakannya turun tapi dia kayak banyak konsolidasi. Jadi kemarin saya nggak ambil posisi di sini. Saya ambil posisi di New York di sini ya teman-teman. Ketika dia mencapai harga 134, which is itu harga yang 134.400 ya, ternyata dia membentuk support yang kuat. Dia mantul sini, boom. Terus kemudian dia membuat support di sini, dia naik, dan dia membentuk resisten di sini. Terus habis itu dia buat support lagi, naik lagi. Ternyata dia nggak menembus level ini. Ketika New York Open, dia membentuk resisten. Di sini saya mengambil posisi sell. Ya. Saya mengambil posisi sell ketika candle 15 menit ini. Ya, saya gedein. Ketika candle 15 menit ini dia mulai menembus candle 15 menit sebelumnya. Terus kemudian saya tunggu, ini dia ternyata close bearish. Saya tahu bahwa oke, berarti harga berikutnya dia akan melanjutkan penurunan. Yang perlu saya lakukan adalah saya menunggu dia naik untuk mencoba resisten yang ada di atasnya. Ternyata kemudian di reject di sini teman-teman ya. Di reject, dan saya langsung mengambil posisi di sini. Ya. Saya langsung mengambil posisi di sini dengan stop loss di atas sini ya. Stop loss di atas candle 15 menit sebelumnya, dan ternyata voila, I win the trade. Dia turun terus sampai di sini, dan akhirnya dia membentuk support dan kemudian mantul. Cuman saya sudah close seluruh posisi saya ketika candle ini close bearish ya. Saya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan atau membiarkan posisi saya mengalami drop down seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk minggu depan saya akan fokus di New York session, dan fokus dengan ketika saya mengalami drawdown sekitar 6 pips, saya akan langsung close posisi saya, karena saya ingin meminimalisir sekali loss saya ya teman-teman ya. Saya hanya bisa fokus di loss, karena dengan fokus di loss saya akan menjadi trader yang profit konsisten ya teman-teman. Ini mungkin sekarang nilainya terlihat kecil ya teman-teman, nilainya hanya $1, $0,9. Ini memang kecil, cuman saya memang sedang membangun psikologi trading saya. Jadi saya mulai dengan lot yang betul-betul kecil dulu. Ketika saya sudah mulai konsisten, ini minggu ini saya sudah profit, terus minggu ke depan saya memperbaiki lagi, saya mengevaluasi lagi performa trading saya gimana, dan mencoba untuk fokus dan konsisten. Ini adalah pelajaran ya teman-teman. Ini adalah pelajaran ketika kita trading, kita harus selalu mengevaluasi trading kita supaya kita bisa menyesuaikan strategi kita untuk kondisi market di minggu-minggu berikutnya ya teman-teman. Dari sini saya mendapatkan kesimpulan apa yang harus saya lakukan di minggu depan. Yang harus saya lakukan adalah fokus di New York session aja, dan saya fokus untuk mengurangi pip loss saya, dan saya fokus hanya ambil 2 trade hari itu, hanya 2 trade.
only 2 trades, man. Only 2 trades a day, and that's it. That's gonna be enough for me. Ini saya mengambil lot 0,02 begitu saya konsisten profit ya di minggu-minggu berikutnya, minimal 4 minggu ya, bisa 1 bulan ya, 4 minggu. Kemungkinan itu baru saya akan pelan-pelan menaikkan lot saya. Saya harus konsisten dulu teman-teman, saya harus konsisten dulu baru saya bisa mengambil resiko lebih. Kalau saya sudah konsisten profit ya seperti ini, saya profit dan mengalami loss yang sedikit, itu baru saya bisa menaikkan lot size saya jadi 0,05, 0,1, 0,2 pelan-pelan ya teman-teman. Itu trading itu memang harus pelan-pelan, itu yang saya pelajari, harus pelan-pelan. Ketika kita misalnya kemarin saya tuh kehilangan momen ketika mengambil trading ini. Saya tidak ambil trading ini teman-teman karena hari itu saya sudah mengambil 2 posisi dan saya dua-duanya menang ya. Saya tidak akan meresikukan lagi posisi saya mengalami loss karena ini konfirmasi yang lemah ya. Kemarin saya lihat ketika harga udah menembus ke atas, saya masih ragu untuk ambil posisi, ternyata memang dia naik terus. Tapi it's okay, saya nggak akan over trading ya. Saya nggak mau over trading. Saya hanya mengambil posisi yang benar-benar saya yakin, dan dengan lot size yang betul-betul saya yakin juga itu akan membawakan saya ke arah kemenangan. Ini hari Kamis, men. 1, 2, 3, 4, 5 trading di hari Kamis. Saya sangat beruntung, saya hanya loss $0,28. Itu lucky banget, men. Ini beruntung. Seharusnya saya hanya fokus di New York Session aja. Kalau saya ambil 2 trade di New York Session ya, saya udah positif ya. Saya positif $0,34. Saya harusnya nggak ngambil trading di sini. Di London oke, atau mungkin saya hanya ambil trading di London dan New York Session. Asian ini nggak perlu, ini ranging. Saya tahu di open Asian itu ranging, tapi saya force the trade, jadi saya mengambil posisi di Asian Open yang ternyata memang harga ranging ya. Jadi ketika dia open itu udah ranging, di Asian Open dia udah nggak ada volume konsolidasi, itu artinya selama sesi Asia harga akan terus konsolidasi. Jadi ketika dia udah open, dia konsolidasi, itu akan sepanjang hari dia akan ranging, dia akan bergerak kembali. Kemudian ketika London open itu baru dia bisa bergerak sama New York. Jadi gitu ya teman-teman. Mungkin ke depan berikutnya, di minggu-minggu berikutnya, saya akan memantau harga mungkin dari Asian Open. Saya memantau harga, ketika dia ranging saya tahu bahwa harga akan bergerak di sesi berikutnya gitu. Kalau misalnya jadi ada polanya ya teman-teman di Japanese yen yang saya ketemu. Ketika dia di sesi Asia dia ranging, kemungkinan besar di London atau New York dia akan bergerak. Ketika di Asian Open dia bergerak ya, berarti kemungkinan di London dia bisa melakukan 2 hal, yaitu dia bisa ranging atau dia akan bergerak. Kalau dia ranging berarti dia akan bergerak kembali di New York. Ketika London Open dia bergerak berarti di New York Session nanti dia akan ranging, tapi ketika di New York Close baru ketika London Close itu baru harga dia mulai bergerak. Gitu ya teman-teman, pola yang saya ketemu seperti itu. Jadi kalau Asian Open dia ranging, London dan New York dia bergerak. Kalau dia Asian Open dia bergerak berarti London dia bisa ranging atau dia bergerak. Kalau dia ranging berarti dia baru bergerak di New York Session. Kalau dia di London Session dia ternyata bergerak, berarti dia baru bergerak nanti di akhir London Close atau New York Session yang fase stock market exchange-nya open gitu ya teman-teman. Jadi saya akan hanya fokus di jam-jam tertentu saja, dimana buat saya itu sangat menguntungkan ya. Saya tidak perlu memantau chart seharian penuh teman-teman. Saya hanya butuh fokus di jam-jam dimana harga bergerak. Karena kalau misalnya saya trading di jam-jam yang tidak bergerak ya, atau harga hanya konsolidasi, itu peluang saya loss sangat besar ya teman-teman. Itu yang akan saya lakukan di minggu depan.
Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ini informasi dan trading education yang sedang saya kerjakan, yang saya sedang alami juga, ini juga berguna buat teman-teman semua. Jadi trading itu seperti itu ya teman-teman. Trading itu kita harus punya strategi dan bagaimana kita mengeksekusi trading plan kita di setiap kali kita mengambil posisi. Saran saya, jangan lakukan hal yang saya lakukan ya. Jangan lakukan hal yang saya lakukan seperti overtrade ya, seperti di minggu kemarin. Oh shit, saya overtrade parah. Kalian bisa lihat ketika saya overtrade, saya loss sekitar $11, men. Di minggu berikutnya saya melakukan evaluasi dan perbaikan. Saya akhirnya profit, walaupun hanya sedikit. It's good, man. Ini adalah achievement buat saya, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat teman-teman semua. Jangan overtrade. Ketika harga itu lagi konsolidasi parah, jangan paksa entry, teman-teman. Ketika dia lagi konsolidasi, yang perlu kita lakukan hanya leave the chart, man. Tutup, close the chart, dan melakukan hal lain. Kita tidak perlu memforcing atau menunggu seharian sampai harga itu bergerak. It's wasting time, dan kamu tidak akan profit juga ketika kamu memaksakan diri untuk trading di sesi atau di jam-jam yang ketika harga itu dia lagi konsolidasi. Just leave it, man. Just leave it. Tinggalin aja, dan kalian bisa melakukan hal-hal yang lebih penting. Oke, mungkin itu sekian dari saya, Baim. Mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan manfaat ya dari channel saya. Happy trading, guys. Bye.